Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya Abdil Azman Najidi dari alumni Angkatan 18 Admiral. Di sini saya akan menjelaskan beberapa terkait isu-isu atau berita yang yang dialami di Mahat Al Zaitun. Jadi benar apa hoax? Untuk berita zina ataupun isu miring terkait berzina boleh dengan dibayar atau menebus dengan 2 juta, saya sebagai alumni mengatakan bahwa itu fitnah sekejam-kejamnya fitnah. Karena saya sebagai alumni dan saya merasakan bagaimana keseharian saya di pesantren Mahat Al Zaitun ini adalah sebuah aturan yang jelas sangat menjaga perbatasan antara rijal dan nisa, ataupun dalam bahasa kitanya mendekati zina atau pacaran. Bahkan setahu saya dalam aturan yang ada di Mahat Al Zaitun bahwa bersentuh tangan saja itu sudah dikeluarkan apabila sudah berakibat fatal. Bahkan apabila zina bahkan itu tidak terjadi, itu setahu saya selama saya di sini itu tidak pernah ada dalam kasus zina di sini. Karena itu sangat fatal bagi saya, karena berita zina itu suatu pemberitaan yang tidak benar adanya di sini. Sebagai santri sendiri saya tidak pernah melihat bahkan kasus itu sebagai santri di sini di Mahat Al Zaitun. Khususnya dengan adanya isu miring ini, alumni ini justru mendapat justifikasi dari lingkungan masyarakat bahwa Al Zaitun mengajarkan seperti ini seperti itu, tetapi kenyataannya tidak. Namun dampak yang diterima oleh alumni adalah justifikasi dari orang-orang masyarakat terkait isu-isu miring ini. Jadi bagi para alumni, kami merasakan kerugian dari fitnah yang telah diberikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedikit saya jelaskan bahwa di Al Zaitun ini kita sebagai santri ada yang namanya Unsyito Yaumiyah, di mana itu kegiatan sehari dalam 24 jam itu sudah diatur. Dalam kita dari bangun tidur sampai tidur kembali situ sudah ada jadwal atau schedule-nya. Jadi dengan begitu santri yang tidak mengikuti Unsyito Yaumiyah pasti ada kegiatan yang harus diikuti. Ketika dari kita bangun tidur, kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kemudian kita sarapan ke rumah makan, kemudian kita berangkat ke sekolah dari jam 7 hingga jam 1 atau jam 2. Kemudian kita tidur siang, kemudian sorenya kita mengikuti ekstrakurikuler atau intrakurikuler sekolah. Kemudian kita jam 5 mempersiapkan pelaksanaan ibadah maghrib beserta isya. Kemudian dilanjuti dengan kegiatan tadarus Al-Quran sampai jam 9 kita sudah diperintahkan untuk tidur kembali, tidak boleh terlalu malam. Untuk yang dibahas tentang kurikulum, bahwa ada kurikulumnya ada 2, bahwa ada yang membedakan kurikulum NII dan kurikulum dari Republik Indonesia atau dari kurikulum Kemenak, itu saya tidak merasakan apa perbedaan itu. Bahkan yang saya merasakan adalah sebagaimana kurikulum yang ada di pendidikan sekarang. Kita belajar yang namanya IPA, kita belajar yang namanya mata pelajaran IPS, bahkan ada pembagian kelas IPA dan kelas IPS. Bahkan sedikit saya jelaskan bahwa di pesantren Al Zaitun ini juga ada kurikulum muatan lokal, di mana muatan lokal ini adalah muatan lokal kepesantrenan, di mana kita belajar Bulughul Maram, Tafaqquh Fiddin, Al-Insya, Al-Mutola'ah, dan Nahwu Shorof juga. Dan kami itu mempelajari itu semua di sini. Bahkan apa yang dimaksud dari kurikulum 2 yang dipisahkan itu apa, saya juga tidak mengerti sebagai alumni. Kalau untuk materi-materi kebangsaan, cinta tanah air itu juga di ini ya. Untuk materi kebangsaan, saya sangat merasakan dengan adanya kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza sebelum melaksanakan pembelajaran. Kita menyanyikan lagu Nenek Moyangku untuk mengingat bahwa kembali kekuatan Indonesia adalah di bidang kelautan juga memiliki super power yang ada. Jadi materi-materi tentang materi kebangsaan pun kita juga ditanamkan dalam bidang pendidikan di Mahat Al Zaitun, dari taraf madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Untuk harapan saya sebagai alumni khususnya dan kepada seluruh alumni,
di Indonesia, khususnya dari Sabang sampai Merauke, tetap berpegang teguh kepada diri kalian, tetap berpendirian, karena semua isu-isu berita miring ini tidaklah benar. Karena berita miring ini hanya untuk mengadu domba masyarakat Indonesia yang sebenarnya tidak tahu siapa yang harus dipertanggungjawabkan.